Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Kita masuk ke pertemuan atau subchapter berikutnya, yaitu tentang default route propagation. Ini masih tentang OSPF ya. Nah, apa yang kita pelajari di sini yang jelas, kita lihat tadi di router R2 itu kan dia terhubung ke exit atau ke gateway atau ke internet ya. Maka biasanya untuk yang kita sebut sebagai edge router atau router yang berada di ujung ketemu dengan router yang terhubung secara publik atau menggunakan autonomous system yang berbeda, itu kita sebut sebagai edge router. Maka biasanya di router yang edge router tersebut kita menggunakan ini IP route 000.000, kemudian next hop address dari router yang ada di yang berbatas, yang keluar tadi, yang ada di ISP misalnya, atau kita kalau nggak tahu next hop address-nya ya kita menggunakan exit interface yang ada di router kita yang terhubung ke sana. Nah, kalau Anda cuma ketikkan ini, contohnya ini ya, contohnya internetnya kita simulasikan di interface loopback satunya router 2. Terus kita kasih IP address-nya ini disimulasikan sebagai public supaya menggambarkan ini memang benar-benar di luar ya, di public internet berarti bukan internal network. Terus kemudian kita assign ini IP route 0000 masuk ke interface-nya, loopback-nya. Jadi paling mudah ya pakai yang exit interface tadi. Nah, kalau kita cuma memberikan perintah ini, maka router yang bisa menuju ke internet itu hanya router R2 saja. Karena ingat ini kita menggunakan default route ya, default static route-nya seperti ini. Ya, ini kan yang kenal cuma R2. Nah, bagaimana supaya router-router lain yang di bawah R2, seperti R1 dan R3 itu bisa kenal? Maka kita akan masuk ke perintah yang sudah Anda kenal, yaitu router OSPF 10, karena kita menggunakan OSPF, proses ID 10, kemudian ketikkan default information originate. Dengan mengetikkan default information originate, maka ini informasi tentang default static route ini itu akan dipropagasikan ke router-router lain yang menggunakan OSPF atau di OSPF yang sama tersebut, di area tersebut. Nah, itu yang digunakan adalah default information originate ini. Supaya mereka juga tahu, nggak cuma router R2 saja yang tahu. Nah, ini seperti kita lihat, kita periksa gimana kita lihat menggunakan show IP route. Gateway itu berarti koneksi keluar tadi ya. Nah, kita lihat di sini adalah di R2 di mana kita masukkan perintah IP route quote 0 tadi ya. Yang 00000. Kemudian kita lihat di routing information atau routing table itu nanti ada di sini. Ini di R2 karena kita apply-kan. Berarti ada S. Nah, bintang ini adalah memberitahukan ini adalah static, tapi bintang ini menandakan ada potensi default static route di sini. Nah, kalau tadi Anda sudah memerintahkan menggunakan default information originate di R2 tadi, perintah yang sebelumnya, yang ini, default information originate setelah masuk di sini ya. Nah, itu nanti di R1, itu kan R1 neighbors-nya R2, kemudian ada R3. Nah, itu akan muncul kalau Anda lihat show IP route begin gateway, itu akan ada tanda yang ini. Jadi dia OSPF, O, terus ada default static route, kemana? Ke external route. Nah, E2, E1 itu nanti kita pelajari kalau kita sudah belajar yang lebih advance lagi. Tapi asterisk ini atau bintang ini adalah mengidentifikasikan dia adalah kandidat calon yang baik untuk default route. Nah, E2 itu adalah external route. Nanti ada E1, ada E2, nanti kita pelajari berikutnya. Tapi yang sekarang Anda lihat kalau ada E, itu berarti default static route ke external route. Dan ini biasanya di neighbors dari ini. R2 dalam hal ini kita sebut sebagai autonomous system boundary router. Artinya setiap router dalam satu kawasan, dalam satu
region itu punya autonomous system yang sendiri. Kalau dia akan terhubung ke autonomous system yang lain, dia tentu ada router yang akan menghubungkan antar autonomous system. Makanya kita sebut di sini R2 sebagai ASPR. Nah, itu yang kita pelajari tentang propagasi dari default route di OSPF. Terima kasih. Kita nanti akan melanjutkan untuk yang berikutnya.